Saudara-saudara, saya sudah merilis slide-slide serial ya, yang mau menjelaskan menurut huruf kanji ya, di mana posisi taiji itu sebenarnya ya. Nah, ini penting karena apa? Karena taiji yang saya lakukan ini adalah suatu pertemuan perjalanan selama hampir 40 tahun atau 40 tahun lebih bahkan dari sekarang ini. Jadi saya menjelaskan bagaimana itu pertemuan dimulai dari India ketika belum ada bahasa tulis, yaitu masih bahasa lisan, disampaikan oleh para resi ya, kepada orang-orang pengikutnya kan. Lalu setelah ketemu bahasa Pali dan Sanskerta, lalu keadaan berubah, dan seperti kapalnya diganti, yaitu bukan hanya resi yang tidak punya buku, gitu, yang hanya menjalankan talk yo walk, walk yo talk, pengalaman empiris sendiri, berubah menjadi orang yang bisa membaca dan menulis, gitu. Dan akhirnya berubah jadi buku kan, dan lalu terjadi perubahan itu. Nah, ini semua bisnisnya kan hipotese kan. Ramayana itu hipotese kan. Nah, setelah sampai ke Siddhartha Gautama 500 tahun sebelum Masehi, lalu terjadi perubahan. Ini hipotese ini dalam kenyataannya bagaimana? Ya, nah, di sini menarik. Lalu Siddhartha, seorang putra mahkota yang mau diplan jadi dinasti, seperti zaman sekarang ini ribut dinasti, tapi karena orangnya pada mau cari tempat buat dirinya sendiri, ya jadi amburadul kan, semeraut, berisik aja, ya toh. Nah, itu ada seorang pangeran yang menolak. Dia mengatakan, yang mulia Bapak, sorry, saya bukannya nggak mau meneruskan, tapi ada sesuatu yang lebih penting, yaitu selama orang belum mendapatkan penjelasan mengapa menjadi tua, sakit dan mati peristiwa alamnya kok harus menderita. Ya, saya lihat semua itu. Nah, saya ketemu satu orang, betapa yang rambutnya putih, ya toh, jenggotnya, ya, tapi matanya bersinar, mukanya cerah, dan dikerubuti anak-anak muda. Dan anak-anak muda itu yang ditanya apa? Guru, bagaimana hidup itu bisa, apa sih sebenarnya hidup itu? Dari mana asalnya dan kemana kita mau pergi kan? Nah, ini pertanyaan ini yang sangat fundamental itu, dan sudah dipertanyakan oleh leluhur kita. Dan di Nusantara ini sangkan paraning dumadi. Dari mana manusia berasal dan mau kemana dia pergi, sehingga dengan demikian dia tahu apa yang harus dia kerjakan kan. Nah, disinilah lalu pemikiran itu ternyata ada di India, ada di Tiongkok, ya toh? Tapi itu berarti suatu pemikiran yang universal kan, ya toh? Karena pada tahun 500 sebelum Masehi juga Socrates bertanya dan menyimpulkan bahwa ketika dia percaya bahwa
itu hanya bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan, maka dia mengambil kesimpulan bahwa pengetahuan tertinggi itu bukan I know that I know, tapi I know that I don't know. Nah ini menarik kan. Jadi ada suatu titik yang bisa ada kaitan mengkait baik di timur maupun di barat. Sangkan para kehidupan. Nah karena Tai Chi ini merupakan satu perpaduan dari pandangan India bertemu dengan Tiongkok, ya, maka saya mengambil kesimpulan Tai Chi yang saya sampaikan itu. Dan karena itu saya sebut Nusantara, itu mencakup proses yang terjadi sebelumnya. Jadi dia merupakan bagian dari proses masa lalu dan menuju pada masa depan itu. Karena itu Anda melihat saya punya Tai Chi ada banyak narasi toh. Kita mengatakan dari sudah di kandungan ibu kita sudah belajar Tai Chi, diajak bukan belajar, dengan kembang kepisnya perut ibu kan pada saat kita masih janin kan? Lalu ada narasi tentang dari selama 9 bulan Anda sudah berlatih Tai Chi bersama ibu kan, dan lalu terus sampai aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka, dan lalu saya menjadi bagian dari alam semesta itu, as a part of the mighty world. Hingga kalau alam semesta rusak, saya ikut sakit. Kalau sesama manusia dan ini semua menderita sakit, saya ikut merasa sakit. Jadi ada suatu solidaritas global, universal. Nah karena itu memang ya ilmu ini tidak bisa diajarkan model ketengan itu seminggu sekali, 2 kali, 3 kali. Harus menjadi way of life itu tiap pagi. Dan cukup nggak boleh bertele-tele. Kalau bertele-tele kita kan mesti, makanya kita nggak harus kerja cari uang kan, penghidupan kan, sekolah atau apa. Jadi kita batasi cuma 30 menit, nah, sudah itu saja. Nah, karena itu ya tidak ada kompromi lagi, 30 menit soal itu. Kalau you mau silahkan ikut, kalau enggak you pikir dulu, setelah mateng baru Anda boleh datang lagi, gitu. Dan sama aja Anda, karena yang dilakukan itu diulang-ulang dan semakin arahnya semakin hari semakin halus, maka kapan aja Anda datang bisa join itu. Ya, oke, kita akhiri dulu introduksi ini, nanti kita lanjutkan seri berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.